Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif. Nomor urut 2 nomor urut 3 nomor urut 3 nomor urut 3 nomor urut 2. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter Jadi kita. jumlah surat suara berjumlah 140. Nomor urut 1 mendapat suara 6. Nomor urut 2 mendapat suara 49. Nomor urut 3 mendapat jumlah suara 89. Ucapan selamat dan penguatan untuk Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS 1 KMPN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami dapat melaksanakan pagelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi yang bertopik Suaramu, Ekspresimu. Tentunya sebelum pelaksanaan pagelaran hari ini, ada proses panjang yang telah dilalui oleh peserta didik, di bawah bimbingan para narasumber, fasilitator, dan tentunya dukungan dari seluruh warga sekolah. Pada kesempatan ini, peserta didik akan mempresentasikan hasil belajar mereka di hadapan Bapak Ibu sekalian. Olehnya, apabila ada hal-hal yang keliru,
ada hal-hal yang kurang dari pemaparan peserta didik kami hari ini, besar harapan kami Bapak Ibu sekalian dapat memberi masukan, saran sebagai bentuk perbaikan dan tambahan pengetahuan bagi peserta didik kami. Dari awal pemberian demokrasi kontekstual sampai pada asisten formatif demokrasi sehingga kegiatan yang bertemakan suaramu seperti ini dapat diselenggarakan. Yang kedua, kita masuk pada acara kedua yakni sambutan. Bapak Ibu, sambutan ini yang pertama dibawakan oleh kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Waktu yang tepat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya tahapan ini bervariatif. Ada yang 3 tahapan, ada yang 4 tahapan, ada yang 6 tahapan, ada yang 1 tahapan. Hingga persoalan tersedia waktu buat kita untuk yang namanya proyek dalam hal kegiatan pendidikan. Jadi di sini bukan mengutamakan hasil produk, bukan hasil pelajarannya, tapi proses penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asyik. Perkenalkan kami dari kelompok inspirasi akan mempresentasikan yang berjudul demokrasi melalui OSIS. Tetapi sebelum teman-teman saya menyampaikan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Zawar Sakila sebagai presenter. Kemudian ada Rahmat, Aprilio, dan yang terakhir ada Putri sebagai pembaca materi. Baiklah, saya persilakan teman saya Azhar Hasan membaca materi yang berjudul demokrasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi didasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dengan tujuan menciptakan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Demokrasi menekankan kesejahteraan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Demokrasi juga didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku secara merata bagi semua warga negara dengan hukum yang adil, jelas, dan diterapkan secara independen oleh sistem peradilan yang bebas. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan teman saya Aprilio akan menyampaikan presentasi yang berjudul OSIS. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apa itu OSIS? OSIS adalah kependekan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. OSIS adalah organisasi yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA. OSIS adalah wadah bagi siswa untuk berkumpul, berorganisasi, dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan siswa. OSIS juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diinginkan oleh siswa. OSIS berfungsi sebagai alat pembantu sekolah untuk memajukan sekolah tersebut dan membantu siswa belajar bertanggung jawab dan membantu siswa belajar menjadi wakil siswa dalam forum-forum kepemimpinan sekolah
dan menjadikan pemimpin siswa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. OSIS bisa berfungsi mencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. OSIS beranggotakan seluruh peserta didik yang berada pada satu sekolah tempat OSIS tersebut berada. OSIS diurus dan dikelola oleh peserta didik yang berada pada satu sekolah tempat OSIS tersebut berada. Itu saja presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan teman saya Adelia Putri menyampaikan materi yang berjudul Hubungan Demokrasi dan OSIS. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hubungannya demokrasi dan OSIS. Antara demokrasi dan OSIS menjadi keterkaitan sangat erat. OSIS menjadi wadah bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai di dalam lingkungan sekolah. Berikut ini cara bagaimana demokrasi diterapkan dalam OSIS. Yang pertama, pemilihan ketua OSIS. Pada proses pemilihan ketua OSIS dilakukan secara demokrasi, di mana setiap siswa memiliki hak suara untuk memilih calon yang dianggap paling baik. Hal ini tentunya mengajarkan siswa tentang pentingnya akan berpartisipasi di dalam proses pemilihan dan menghargai suara mayoritas. 2. Rapat dan diskusi. Di dalam kegiatan OSIS juga sering diadakan rapat dan diskusi untuk merencanakan dan mengevaluasi program kerja. Setiap anggota OSIS akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide siswa. 3. Toleransi dan kerjasama. Tidak jarang kegiatan OSIS mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama. Hal ini akan membantu siswa bersikap toleransi dan saling menghargai di antara siswa. 4. Transparansi. Pengurus OSIS harus diharapkan dapat bertindak transparan di dalam kegiatan dan keputusan organisasi. 4. Dan yang kelima, kebebasan berpendapat. OSIS akan memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan ide, pendapat, dan aspirasi siswa. Siswa dapat berdebat di rapat secara sehat tentang berbagai isu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Hal ini mencerminkan prinsip dari kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir adalah keterlibatan aktif siswa. Dalam OSIS, semua siswa diharapkan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan dan keputusan organisasi. Hal ini mencerminkan prinsip partisipasi aktif warga negara di dalam sistem demokrasi, di mana setiap individu memiliki peran untuk membangun kebijakan dan keputusan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada presenter. Demikian presentasi dari kami. Jika ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau menanggapi, kami persilakan 2 pertanyaan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat luar biasa. Saya sampai merinding melihat ekspresi dari anak-anak sekalian. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin memberikan semangat kepada kalian bahwa memang kalian ini adalah next generation bangsa ini, dan insya Allah pasti saya yakin dan percaya kalian ini akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan nanti. Iya, karena memang segala sesuatu yang menjadi seorang hebat itu tidak semudah dengan kita membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan perjuangan, membutuhkan waktu, membutuhkan segala macam hal yang membuat kita itu harus berusaha, harus lebih merefleksikan diri apa yang kurang dengan diri kita itu bisa dirubah. Saya yakin ketika kalian berada lanjut ke tingkat SMA nanti, ya kalian akan bertemu dengan saya dan kalian bisa menjadi calon ketua OSIS yang hebat di insya Allah ketika kalian berada di SMA nanti. Saya yakin ya mereka ini perlu kita beri motivasi, kita berikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada mereka, karena memang dengan Merdeka Belajar ini keberpihakan murid, kita mengajar harus mengikuti
apa sih yang diinginkan oleh murid beda dengan di zaman dulu. Adik-adik sekalian, kalian itu adalah yang siswa yang sangat luar biasa. Saya berharap sebenarnya saya mengecek di zaman itu ada nggak orang tua mereka. Iya, karena seharusnya dan wajib itu orang tuanya seharusnya melihat mereka. Saya biasanya orang tua itu kan hanya menyerahkan full kepada sekolah. Apa sih yang dibuat anak saya itu sekolah, mereka mau dibuat seperti apa. Tapi ketika mereka ini kenyataan Bapak Ibu, ketika mereka berprestasi, saya yakin ketika mereka yang berprestasi yang ditanya itu pasti kan pasti yang tidak ditanya itu pasti yang dulunya guru PPK-nya siapa yang sudah mengajarkan apa itu inovasi, apa itu kondisi dan lain sebagainya. Nah makanya itu saya selalu ada dari orang tua, kalau ternyata anak suami bisa berbicara di depan umum, oh ternyata anak suami kalau mau calon pemimpin masa depan. Ya mungkin sekarang kalau misalnya yang akan mengikuti ini diundang orang tuanya supaya orang tua juga tahu, supaya mereka juga mendukung ketika apa yang anaknya lakukan di sekolah itu mereka orang tua bisa mendukung. Biasanya kalau yang seperti ini tuh kan kadang ada waktu-waktu membantu orang tua itu akan tercipta, mereka akan belajar. Nah itu yang orang tua harus tahu bahwa memang anak-anak itu akan sangat hebat, luar biasa. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mari saya ingin bertanya kepada Ibu sekalian, saya penasaran bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, yang bijaksana, yang adil dan amanah. Jadi pertanyaannya terkait kepengurusan OSIS. Misalnya ada teman sekalian yang dibully, pada aktif apa yang dilakukan oleh pengurus OSIS? Terima kasih atas pertanyaan yang beragam. Sebaiknya diterapkan untuk stop bully dan ikut berkolaborasi antara siswa sekolah. Ya, mantap. Satu aplaus. Terima kasih atas pertemuan yang berhebat di Bapak semua. Hari ini kelompok inspirasi dengan tema tadi menyampaikan demokrasi dan OSIS ada menyampaikan demokrasi dan OSIS. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana kamu dapat mengimplementasikan itu atau dapat melakukan itu dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari di lingkungan sekolah SMP maupun sekolah. Bagaimana mempraktekannya, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan khususnya SMP sekolah tentang demokrasi, berkaitan demokrasi dan OSIS. Yang cowok Pak yang Ya, silakan dijawab. baru ada. Oke. Silakan Fit. Habis ini. Ya, masih aktif dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan cara melakukan pemilihan ketua OSIS atau dengan cara melakukan pemilihan ketua kelas. Dengan cara menghargai antar bersama, berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Iya, luar biasa semuanya. Setelah itu saja jawaban dari kami. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian yang tepuk tangan untuk penampilan yang kedua dari kelompok inspirasi.
adalah sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Demokrasi menekankan kesetaraan hak keadilan serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Demokrasi juga didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku secara merata bagi semua warga negara dengan hukum yang adil, jelas, dan diterapkan secara independen oleh sistem peradilan yang bebas. Demokrasi juga merupakan sistem politik yang kompetitif, di mana para pemimpin dan organisasi bersaing dalam menjabarkan alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan kepada teman saya Ayu Lestari untuk menyampaikan materi yang berjudul OSIS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa itu OSIS? OSIS adalah kependekan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. OSIS adalah organisasi yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di tingkat sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA. OSIS adalah wadah bagi siswa untuk berkumpul, berorganisasi, dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan siswa. OSIS juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan belajar yang diinginkan oleh siswa. OSIS berfungsi sebagai alat pembantu sekolah untuk memajukan sekolah tersebut dan membantu siswa belajar bertanggung jawab dan membantu siswa menjadi wakil siswa dalam forum-forum kepentingan sekolah dan menjadi pemimpin siswa yang bertanggung jawab. OSIS diurus dan dikelola oleh instansi yang berada pada sekolah dengan tujuan yang bersama. OSIS diurus dan dikelola oleh instansi yang tentunya Baiklah, saya persilakan kepada Mas Ed siap-siap untuk menyampaikan materi yang berhubungan demokrasi dan OSIS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, apa hubungan demokrasi dan OSIS? Organisasi siswa sekolah adalah salah satu organisasi di sekolah yang mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi di sekolah adalah sistem atau prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antara siswa, guru, dan staf sekolah dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Proses ini melibatkan seluruh anggota dan berhak memberikan suara serta para kandidat yang berlomba untuk jabatan. Demokrasi OSIS dapat memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan integritas, legitimasi, pemecahan konflik yang damai, pengembangan nilai demokrasi. Nilai-nilai yang dapat ditanam pada OSIS antara lain toleransi, kebebasan, keterbukaan, berpendapat, komunikasi, saling menghargai, bersamaan. Mulai menunjukkan sikap toleransi dan sikap percaya diri siswa dalam berbicara. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada saya. Kami sudah jalani makan dahulu sampai bersih. Ternyata presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Dengan apa yang telah kami sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan 2 pertanyaan. Pertama saya ucapkan ya luar biasa. Mari kita bersumpah semua. Kita dapat menjadi sebuah harapan bagi pengembangan pendidikan sehingga Indonesia emas bisa dicapai 2020. Pertanyaan kita untuk anak pengalaman dengan hal baru apa yang dihubungkan dengan kebebasan diri sebagai proses pengalaman hal baru apa yang kamu dapatkan ketika melaksanakan proses pembahasan. Kami di SMP mendapatkan 5 dan
oleh anak-anakku sekalian sangat berguna apa yang dipresentasikan anak-anakku sekalian. Setelah anak-anakku sekalian melaksanakan semua penguatan terkait proyek-proyek yang anak-anakku sekalian saya kaitkan dengan pertanyaan atau proyek pengalaman apa yang Anda sudah lakukan. Setelah anak-anakku sekalian mendapat pengalaman dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, sekarang yang terkait pengalaman itu anak-anakku sekalian, apa yang Anda kembangkan setelah mendapat proyek ini, apa yang Anda buatkan, apa yang Anda lakukan ke depan bisa menghasilkan hal-hal yang baru. Surat dijawab. Kenapa bisa mendapatkan bisa kami pertama pertemuan manusia, tapi sebenarnya kami berbicara dan kami sampai bisa berkomunikasi. Ya, boleh. Ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, maka kami tutup dengan dua pantun. Biru laut seperti kolam, bukan paus pandai menyelam, dan dalam. Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tema pembahasan kami pada hari ini, yaitu suara demokrasi. Selanjutnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kita nikmat, kesehatan, sehingga kita dapat hadir di sekolah yang berlimpah ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari provokasi akan membahas tentang tema suara demokrasi dengan topik suaramu ekspresimu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jojo Laropo sebagai moderator dan teman saya sebagai pembawa materi yaitu Nurul Anissa Apriansa, selanjutnya Suci Arista. Nurul Anissa sebagai pembawa materi akan memaparkan lebih lanjut, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan memaparkan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan warga negara hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mementingkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Inti dari demokrasi adalah mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemilihan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat. Demokrasi yang dianut negara Republik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Tujuannya adalah untuk mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga adalah kekuasaan tertinggi di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Nurul Anissa. Selanjutnya Apriansa akan membahas tentang ciri-ciri dan sifat demokrasi. Dipersilakan. Baik, saya akan membahas ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, rakyat memegang penuh kedaulatan. Kedua, sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Ketiga, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil, dan jujur. Sifat dari demokrasi adalah menghargai perbedaan, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, serta menghargai keputusan musyawarah. Contoh sikap demokrasi di lingkungan sekolah ialah yang pertama, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS.
Kedua, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Contoh kecil pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah adalah pemilihan OSIS. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah yang merupakan sebuah wadah penuh sosialisasi pada peserta didik untuk pengertian sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan dan seluruh peserta didik. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Afriansa. Selanjutnya Suciarista akan membahas tentang demokrasi dan OSIS. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang hubungan OSIS dan demokrasi. Pemilihan ketua OSIS memiliki hubungan dengan demokrasi karena dapat menjadi wadah untuk mempelajari demokrasi. Pemilihan ketua OSIS dengan cara yang demokratis juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dapat menciptakan lingkungan sekolah yang demokratis. Pemilihan ketua OSIS dengan cara yang demokratis dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, transparan, dan responsif. Yang kedua, dapat mempelajari demokrasi. Pemilihan ketua OSIS dengan cara yang demokratis dapat menciptakan lingkungan sekolah yang transparan dan mempelajari tentang bagaimana demokrasi bekerja dalam skala kecil. Contohnya seperti melakukan musyawarah mufakat sebelum melakukan kegiatan. Yang kedua, menerima dan menyampaikan visi misi. Yang ketiga, melakukan yang kampanye. Yang keempat, menyampaikan dan menerima suara demokrasi. Yang terakhir, melakukan pemilihan langsung di TPS yang sudah disediakan. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Suciarista. Dari pembahasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa erat hubungan demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS. Karena menganut sistem demokrasi Pancasila dapat dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Maka dari itu, mari kita terapkan sistem demokrasi ke OSIS agar dapat mendidik jiwa Pancasila kepada siswa. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan atau menambahkan. Sebanyak 2 pertanyaan Dipersilakan Ibu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya bertanya, mungkin saya juga akan menyampaikan, ya, istilahnya bukan juga termasuk pujian. Saya datang kemarin tadi tidak pernah bayangkan bahwa kami diundang untuk menyaksikan anak-anak kita yang hebat, ya, yang belum pernah kita saksikan. Jujur saja, ya, selama saya tinggal di Latvia, baru saat ini ditampilkan hal-hal yang luar biasa. Selama ini ya biasa-biasa saja, tetapi kali ini betul-betul luar biasa. SMA saja jujur belum sempat kita lakukan. Begitu Ibu Tuti? Iya. Berarti istilahnya kita semua salah satu langkah. Kita harus akui, ya kan? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, tim pembina, ya, yang sudah sudi mengundang kami, sehingga kedatangan kami, ya, dapat insya Allah ke depan bisa berkolaborasi, menginspirasi, sehingga kemajuan anak-anak khususnya di Kecamatan Latvia sama-sama kita majukan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Kita juga harus gaungkan. Ternyata Latvia hebat, Latvia bisa setara dengan kecamatan yang lain, minimal dengan kota. Karena selama ini jujur saja tidak terlalu diperhitungkan. Ya,
Di kabupaten saja mungkin ya kurang diperhitungkan, bukan tidak bisa kurang. Tetapi kalau kita lihat dengan keadaan hari ini, saya yakin 1-2 tahun ke depan kita lah yang akan ditunggu-tunggu bahwa ya juga bisa setara dengan yang lain. Terima kasih Pak. Nah, itu. Kemudian ya kita beri aplaus dulu kepada anak kita. Calon generasi emas kita. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari Sulawesi izin pamit menyampaikan terima kasih. Kami akhiri nilai kami walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kepala sekolah, guru, kepala SMP Negeri 1 Lokas, dan yang saya hormati kepala sekolah serta undangan yang hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan buat kita bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok Nada akan memaparkan hasil pembelajaran kami seputar suara demokrasi dengan topik Suaramu Ekspresimu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hidayatullah sebagai moderator dan teman saya Ramadan, Andika Wali, dan Rani Maulida sebagai pemateri. Baiklah, mari kita dengarkan bersama-sama materi yang akan dibacakan oleh teman saya seputar pengertian demokrasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Demokrasi yang pertama, pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Yang kedua, pemerintahan atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan yang terakhir, pemerintahan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Materi yang akan dilanjutkan oleh Andika Wali. Terima kasih. Proses pendidikan demokrasi pemilihan OSIS di lingkungan sekolah dapat menghasilkan manusia yang demokratis dan memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa masyarakat demokratis memiliki kebebasan untuk memilih dan berpendapat. Pendidikan demokrasi sekolah dilakukan dengan melaksanakan budaya dan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pendidikan demokrasi dilaksanakan melalui OSIS dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila pada kegiatan OSIS, seperti pemilihan ketua OSIS, kegiatan rapat pembagian tugas-tugas OSIS, dan kegiatan OSIS lainnya. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya Rani Maulida akan membahas hubungan demokrasi dan OSIS di lingkungan sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. OSIS merupakan kegiatan ekstrakurikuler, artinya kegiatan yang dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah. Pembinaan kegiatan OSIS sangatlah penting karena dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di dalam lingkungan sekolah. Secara umum, demokrasi berisi keputusan-keputusan penting yang dapat disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada keputusan yang diberikan secara bebas dari masyarakat kepada masyarakat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mementingkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan bersama. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu sudah yang dapat kami sampaikan. Kami berikan kesempatan untuk memberikan 2 pertanyaan atau saran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sangat antusias ya melihat siswa SMP dengan diadakannya seperti gelar karya seperti ini, karena
berapa tahun yang lalu belum pernah ada kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami melihat kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu tentang gelar karya. Dan saya sangat berterima kasih kepada siswanya, sangat semangat, termasuk siswanya sangat cerdas. Karena apa? Setiap per orang itu sudah apa yang dimaksud yang kalian sampaikan tadi. Yang perlu yang saya tanyakan, dan saya juga kami dari BTS, insya Allah ini suatu pelajaran buat kami. Semoga bisa apa yang kami lihat hari ini kami bisa melakukan, bisa melaksanakan kegiatan seperti ini di sekolah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Osis di depan. Ya, menghadap sama ini sudah pemilihan kan? Saya lihat itu suaramu. Kalau saya berhenti itu akan ketika bicara itu gambaran perilaku. Sekarang saya mau tanya, kan boleh pemilihan yang pemilih ini kan? Saya mau minta alasannya kenapa memilih dia. Karena saya dia mempunyai dua kemungkinan. Lain. Siapa yang memilih dia? Dia memiliki kejujuran. Karena dia tidak pernah berbohong. Dapat bertanggung jawab. Bisa memberikan penjelasan. Sudah? Oh, baik. Sekarang saya ketua umum. Sudah didengarkan tadi. Harapannya mereka bilang saya paling baik kan saya. Jujurkan saya. Dipercayakan saya. Sekarang yakinkan kepada mereka bahwa tanggung jawab itu adalah dalam rangka apa yang kau akan sampaikan setelah kau yakin dengan suara-suara tadi mereka bilang kau baik, dia jujur, menjawab, dan sampaikan, yakinkan mereka bahwa kau tidak akan terjaga. Saya akan mewujudkan impian mereka yang ke depan kegiatan pramuka yang sudah berlangsung selama ini, tolong diisi dengan yang seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi atau presentasi dari peserta didik kami pada pagelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada hari ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.